Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di satu jam lebih dekat. Insyaallah kita akan membahas lebih dekat selama 1 jam bersama narasumber kita pada hari ini. Kemudian salam kita aturkan kepada kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalahnya di bawah beliau. Sahabat inspirasi, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial di apa ya? Kita kalau mau ke kampung beliau ini harus melewati di lautan dulu, insyaallah. Bersama Ustaz Umar Budi, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Sekian ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabarnya alhamdulillah meningkatkan, alhamdulillah baik saja sekarang, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, Ustaz, ini saya 1 jam ini tidak mau sia-siakan waktu ini, Ustaz. Banyak kali yang mau saya tanyakan terkait pengalaman Ustaz. Ya, apalagi Masya Allah, kita berada di tanah kelahiran yang sama. Ya, Ustaz, saya mau mengamati pertanyaan yang cukup menarik ini, Ustaz. Ya, saya dulu pernah dengar kabar terkait Ustaz Umar Udin yang sangat fenomenal ya di kalangan asatidz kita ya, harus dari Ustaz kita yang ada di Makassar. Tapi saya dulu waktu awal-awal saya ke Makassar dan saya kenal dengan tarbiyah ya, saya kenalan dengan murobi saya waktu awal-awal itu dulu ya. Saya dari LDB di Bimas, dan murobi saya langsung mengatakan, wah Masya Allah itu tanahnya para pejuang, dan saya satu kenal satu orang katanya, namanya Umar Budin ya. Itu Masya Allah anak muda yang sangat luar biasa itu dulu. Dan dia apa ya, andai kan besar di Makassar mungkin sudah jadi pembesar utamanya Wahda Islamiyah ya, tapi kebetulan beliau memilih kembali untuk mengabdi di kampung ya. Bagaimana itu Ustaz? Di awal-awal di Makassar ya, saya mau sekali dengar ceritanya Ustaz langsung dari semuanya. Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kami bersamai Ustaz David bersama 1 jam berikan di program Waris Bersih Zakat Ustaz. Jadi memang apa ini Makassar awalnya malam ya, sejak saya SD dulu saya sering perhatikan peta. Memang saya senang untuk masalah sejarah, geografi dan masalah yang kaitan masalah sosial. Tidak terasa dulu di kelas itu bersama teman-teman saya menarik tertarik dengan melihat satu pulau Sulawesi yang mana tepatnya melihat kota Makassar. Alam apa yang menjadi kemungkinan ada takdir Allah mungkin sejak kecil sampai SMA sampai bidang-bidang berada di kota Makassar atau kuliah atau apalah berada di kota Makassar. Dan alhamdulillah kota Allah awalnya sebenarnya di kota provinsi sendiri mendaftar di UMPT saat itu dan masuk ke tinggi dan lulus di tiga pilihan saya, tapi pertama ini terlalu di kehutanan Unhas di Makassar sebagai pertama di kehutanan di program studi manajemen hutan.
Alhamdulillah ya, usut punya usut setelah berjalan waktu, kami dulu sebelum ke Makassar, eh, ada satu orang senior saya sebenarnya di SMA. Saya dulu di SMA 1 Kota Lima, yang sebenarnya memperkenalkan lebih dulu Kota Makassar dan juga dinamika dan juga gaya dakwah yang ada di Makassar. Bahkan beliau, eh, saya sebut saja namanya Ketua Departemen Keuangan Departemen Islamiyah Sultan Iwan beliau kan, Allah Ta'ala, yang memperkenalkan kami ke Makassar, tarbiyah, ada pengajian dia, ada kajian di kampus ini. Alhamdulillah, kami beliau mengenalkan kami dengan senior kakak beliau, yang masih tiba nanti diarahkan ketika di Makassar datang ke Jalan Abdul dan Silwa, dan hanya seperti itu apa namanya komunikasi awal kami dengan beliau tentang bagaimana Makassar itu dan harus kemana saya akan saya kerjakan setelah sampai di Makassar, terus saya di proyek PTN 1. Seorang pemuda yang baru umur 20 tahun, 19 tahun, datang di kota besar, kota Makassar. Alhamdulillah, di awal-awal saya menjadi mahasiswa baru di kehutanan Unhas, saya kaget dengan keadaan di apa namanya di dunia kampus memang seperti itu, di Poco, di Jawa, di apa namanya di ada masa itu masa organisasi untuk maba ya, ada proses perponsoan ya, proses pengkaderan awal kami di kehutanan itu luar biasa juga sama dengan teknik UNAS, sampai mirip proses penyambutan mabanya. Karena kami itu selama setahun penuh di Rimba, kemudian sebagai apa namanya organisasi pertama di kampus di kehutanan, kemudian ada 6 bulan berikutnya ada lagi, dan di akhir tahun di setahun pertama itu ada namanya satu pekan seminar di hutan. Jadi memang agak keras juga pendidikan di hutan saat itu. Alhamdulillah, di awal-awal kami berada di Makassar ada satu kelompok yang masya Allah berada di maba itu, mungkin dirasakan oleh teman-teman yang kuliah di Makassar atau mungkin sekolah-sekolah perguruan tinggi lainnya. Kami punya satu komunitas yang kami harus teduh dengan mereka ketika mereka mendatangi kami, apa namanya mereka bersama bersikap dengan kami, ada sebuah keteduhan, ada sebuah ketulusan hati di bagi mereka, yang mana saat itu kami para maba apa namanya ya dalam keadaan mencekam, dalam keadaan takut dengan senioritas yang ada di kampus, dan alhamdulillah kami mengenal teman-teman yang ada di pengurus musola di Fakultas Pertanian di Fakultas di Jamal Musola dan apa namanya. Alhamdulillah, itu pekerjaan awal kami, dan ketika kami apa namanya di awal-awal SP itu kami ya kadang harus di musola untuk sembunyi dari takutnya kami khawatir kami dengan para senior yang ada di BM, yang ada di fakultas. Alhamdulillah punya nilai yang bagus. Qadarullah, saat itu memang sebagai seorang pemuda yang masih menjadi jati diri, Allah alam ya, Allah alam bisawab, kami mengikuti tradisi seperti itu, sebuah pesantren kilat yang diadakan oleh jamaah musola Ulil Albab atau di Fakultas Pertanian Kehutanan yang merupakan komunitas dari aktivis dakwah yang ada di Fakultas Pertanian Kehutanan UNAS ya, dan juga di MPM itu kumpulan mahasiswa pendidikan musola. Ya tadi kalau ditanya tadi awal-awal dikenal oleh ikhwah, memang kami setelah ikut pesantren kilat selama sepekan itu ketiga kali kalau tidak salah oleh teman-teman yang ada di pengurus musola, para ustaz-ustaz, para senior kami, kami tarbiyah. Ya berjalan waktu, namanya juga mahasiswa baru,
setelah kita mengenal teman-teman kita yang ada di kampus, ya nama juga pergaulan yang apa namanya ini, ada satu hal yang membuat kami saat itu hampir tergelincir istilahnya, tergelincir kepada hal-hal yang membinasakan dan juga yang tidak baik lah bersama seorang yang telah mulai mengenal Islam. Memang saat itu ada satu apa namanya dorongan yang membuat kami mungkin sebuah keputusan yang apa namanya begitu mengagetkan bahkan keluarga kami juga atau juga teman-teman atau senior kami bahkan satu angkatan kami kami karena keadaan apa namanya yang anak khawatir karena menjadi orang tua dan juga nama juga saat itu kami dalam suasana gambling yang harga yang masya Allah. Kebetulan kami saat itu adalah seorang alumni tradisi atau pesantren kilat di Jamang Surya itu sebagai alumni terbaik. Jadi ada beban di pundak kami ketika kami mungkin saat itu dikenal mulai mengenal perempuan saya bertemu saat itu kalau begini terus saya ini adalah seorang alumni tradisi dan sudah mengenal terbiasa dengan baik dan saya banyak merenung di Masjid Kampus Unas dan membaca literatur yang ada di sana buku-buku dan juga kaitannya bagaimana menyelamatkan diri kita dan juga bagaimana kita ini bisa lebih dewasa lebih cepat apa namanya mengambil peran yang jelas di tengah umat. Saat itu saya dibimbing oleh murid pertama saya. Alhamdulillah beliau ini adalah pengurus inti juga di Dewan Pimpinan Pusat dari Pusat Wadah Islamiyah. Kalau salah sekarang beliau di DPW Wadah Islamiyah Sulawesi Selatan. Beliau namanya Ustaz Mu'min. Insyaallah. Murid pertama kami yang banyak menasihati kami akhir antum harus akan memberikan contoh yang baik kepada salah satu keadaan terbaik kami. Pokoknya banyak yang masuk ada di rumah di telepon atau semua saya bilang ada yang bilang antum sebenarnya mengecewakan kami karena antum saya apa gimana antum gak melihat itu lebih dari teman-teman yang lain. Saya bilang nanti akan ada sebuah keputusan yang membuat kalian semua kaget. Memang saya sudah hampir dalam posisi memutuskan itu. Memang tidak semua orang atau mahasiswa yang dari sama jalan anak satu bisa sekali ini yang bisa mengambil keputusan berani dan berisiko yang mengambil. Tapi itu lewat pertemuan panjang, lewat tahajud, lewat dukungan dari mobil, lewat buku-buku dan juga wawasan yang kami selalu update tentang di kampus di Universitas Islam Unas merupakan masih perjuangan kami. Bismillah saat itu di semester tiga dengan orang saya memberikan diri untuk maju untuk berlima dengan sebenarnya saya potong sedikit Ustaz. Iya, insyaallah. Ya, soalnya saya masih penasaran dengan ini Ustaz. Ya, sebelum ke Mas nanti saya mau bahas secara tuntas terkait itu Ustaz. Ya, sebenarnya agak musik ini kita cuma saya tidak diizinkan. Ya, dulu Ustaz saya mencuri kabar bahwa sedang menikah di semester 3 ya. Ini saya sempat bilang ini orang-orang ya coba kalau kita di mahasiswa pasti ini orang mau macam-macam ini itu belum siapa. Bahkan saya dengar kabar dari para senior yang dari kalau mau dijadikan teladan Ustaz Umar ya kalau dalam mengambil keputusan dalam mengambil kebijakan dan sebagainya ya beliau memang berani dan sempat apa ya salah satu senior kita
senior kami ya, yang ada di Mas sekarang ya, sempat kami diskusi dengan beliau dulu ya, untuk memutuskan beberapa hal ya. Beliau sampai mengatakan kalau mau mengambil keputusan yang berisiko dan itu harus dipikirkan dengan panjang, tanya Ustaz Umar, Masya Allah ya, karena biasanya setiap keputusan yang beliau ambil itu pasti benar. Masya Allah ya. Itu di awal-awal padahal kami sejujurnya belum kenal dengan Ustaz ya, belum terlalu kenal ya, hanya sebatas mendengar namanya saja ya. Itu pun kalau di awal-awal kami datang di Makassar dan Tarbiyah dulu ya, yang pertama kami dengar namanya Bapak Bibi itu pasti Ustaz Umar, Masya Allah, beliau alumni Unhas dan sebagainya ya. Tapi yang buat kami penasaran Ustaz, Ustaz Umar kan ini dari SMA umum ya, SMA 1 ya, SMA 1 Lima, Insya Allah. Apa yang melatar belakang Ustaz dulu tertarik dengan LBM Uli Albab Ustaz, atau LBM Uli Albab? Ya, itu tadi mereka membawa ini satu satu kenangan bagi kami. Pernah saat kami sedang diancam oleh senior, datang mereka misalnya waktu itu dia teman-teman saat itu adalah waktu maksudnya waktu sholat lima waktu satu sholat asar sholat maghrib, bisa saat itu kita kapan lagi datang ke musola ini atau masjid ini supaya kita bisa tenang di sholat, karena kita kan kalau di ruang sore itu di aspek itu kan Semarang kita dikerjain sama senior, kita di kita di manta, kita diperlakukan apa istilahnya, yang buat istilahnya mereka maunya memang solidaritas antara kita dan kita ini patuh dengan senior bahwa senior itu sebenarnya tujuan mereka, tapi itu bagi apa itu hal yang semacam proses intimidasi yang berlebihan. Kita rasakan sendiri adalah teman-teman dari LDF, dari apa namanya sumber suka yang bagian tahun saya LDM, LDKMPM, Unas, seperti ini, seperti inilah yang membuat kita terasa ketenangan dan merasa senang bersama dengan kita. Tapi dulu saya tahu tidak ini LDF dulu atau ini dulu ini lembaga apa? Tahu tidak dulu? LDF kita dulu alhamdulillah dia pun berkumpul, jadi jemaah muslim Al-Bab itu salah satu yang apa namanya lembaga yang direkomendasikan para dosen, dan alhamdulillah student kita banyak di asisten dosen, dan setiap kegiatan kita di jemaah muslim Al-Bab itu semua namanya semua itu selalu di-backup oleh sejak dosen yang mengembangkan setiap kegiatan kajian, kajian dakwah kontemporer, terus syariah, atau misalnya sifat mengumpulkan mahasiswa. Alhamdulillah dosen juga biasa memberikan semangat, support, menghadiri. Saya menghadiri ketika dipanggil untuk memberikan sambutan, memberikan dikamat, jadi memberikan diberikan ya, alhamdulillah terima kasih ya. Terus dulu itu yang membuat tertarik kan tadi merasa nyaman ya. Ada tidak hal yang lain untuk yang membuat Ustaz tertarik atau mau menjadi aktivis dakwah? Sebenarnya halnya ya anak-anak zaman sekarang ya. Kalau kami misalnya di generasi kami biasanya ya mungkin agak berbeda ya. Dulu karena mungkin rasa nyaman ya, karena kalau di masa kami pribadi ya kalau kami pribadi itu kan memang ajakan untuk menjadi aktivis dakwah ya, sehingga orientasi kami masuk di lembaga yang berbau dengan syar'i itu mau jadi aktivis dakwah, mau betul-betul mau menjadi bagian dari itu ya, bukan karena kami merasa tenang dan sebagainya. Dulu pernah terlintas tidak begitu? Yang saya sampaikan itu memang secara umum mahasiswa kita mahasiswa secara umum yang mana latar belakang mereka sangat berbeda kita. Jadi secara umum kalau kita tanya ke mahasiswa teman-teman kita yang maba
Ya, mereka senang dengan itu karena tidak dari senior. Kalau dari anak pribadi, sesuai apa sampaikan di awal tadi, saya dulu tuh pengen ambil destinasi di PKS. Kemudian sudah di awal itu sudah disiapkan menjadi aktivisnya lah untuk Masya Allah PKS. Bertemu dengan rekan tadi orang Muliawan, jadi semua beliau di DPP sekarang, beliau sekarang di kan bertugas di Kalimantan dan berpajak Kalimantan beliau mengatakan kami walaupun tidak memang disebutnya hari Senin tapi kami tidak ingat supaya kami saat itu kakaknya istiba kemudian Al-Tarbiyah jadi memang kita sudah memang dari Bima memang kami sudah dididikan supaya ke depan nanti jangan jauh dari masalah yang namanya itu yang apa namanya misalnya kami sehingga alhamdulillah semuanya dalam jalur-jalur aktivis dakwah semua itu sudah memang diarahkan segera jadi alhamdulillah terima kasih ketemu dengan orang tersebut alhamdulillah ya sudah komunikasi langsung gitu seperti itu insyaallah ya berarti ya memang dari dulu itu sudah tahu ya terkait aktivis dakwah dan lain sebagainya ya teman mahasiswa juga dulu sama itu senang dengan aktivis musuh apa itu karena rata-rata orang pintar mereka jadi mereka dengan senior yang ada di musola juga karena mereka asli dosen jika ada tugas TPR itu dipermudah oleh jika pendekatan itu saya akan bertanya nggak begini jadi mereka itu karena orang itu juga menjadikan pemilih lebih sehingga mahasiswa secara umum teman-teman kami yang di Ikhwan yang di laki-laki itu bisa senang beberapa dia karena ini kakak ini karena asisten dosen juga jadi sehingga apa namanya memudahkan ke perkuliahannya istilahnya dikenal oleh asisten dosen tersebut itu juga apa namanya ini lebih yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di terutama yang ada di kehutanan ya kehutanan kakak senior kami ada Hasan Ahmad ada Kak Ahmad ya Masya Allah jadi satu-satu yang semua sekarang ini beberapa tugas yang masih paling ada Kak Unik Kak Abdul Rahman Kak Yusran Kak Usyam lalu Kak Edi ini juga senior kami yang Masya Allah dari masa yang memang oleh padahal bentuknya kehutanan saja Insya Allah dari beberapa ada di habis sekarang bersama dan ini nama-nama yang antum sebutkan kan dia insyaallah nah ya dari kisah itu tadi insyaallah luar biasa sekali sehingga ya ini juga yang bikin terasa ketika Ustaz memutuskan untuk menikah di semester 3 saya penasaran sekali kenapa ini bisa menikah di satu rumah di semester 3 insyaallah kenapa keputusan itu bisa diambil Ustaz ini di awal saya telah ambil mereka yang seperti di awal tadi dorongan dari hobi kami kemudian harapan dari senior kami yang ada di Fakultas Teknik Kehutanan bisa di istilahnya di bawah ruang khusus eksekusi lah apa di jalan juga kami sering juga pidato ini saya bilang suatu saat nanti akan ada satu hal yang tidak pernah lakukan yang akan dilakukan. Jadi keputusan yang adalah diambil insya Allah menurut juga super baik. Memang agak berat kami rasa itu karena menjadi beban pikir dan juga tapi setelah melalui yang panjang dan bagaimana apa namanya juga dari kehidupan kita dan alhamdulillah itu kita dapatin dari tarbiyah ya masya Allah kami rasa itu untuk pertama kami itu luar biasa kami yang beliau lahir dari rahim kampus dan memang satu mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik Kehutanan beliau di apa namanya salah satu asisten dosen di alhamdulillah jadi bismillah saat itu kita siap dengan mengalami resiko dan apa namanya ada satu buku yang membuat saya itu saya beringat saya baca sampai sekarang belum saya simpan buku jaga hatiku dengan berkah ini jadi itu buku hampir dengan perjalanan hidup kami hampir ini
walaupun itu buku fiktif, tapi hampir mirip dengan yang apa namanya, dan itu yang salah satu hal yang membuat kami mendorong kami untuk insya Allah Bismillah untuk bisa mengambil keputusan untuk menikah di awal kuliah, di awal kuliah di yang kuliah ya semester 3 di awal. Tapi bagaimana tanggapan orang tua waktu itu, Sir? Ini anak baru masuk kuliah. Iya, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi memang orang tua kami dari awal itu sangat menyayangi kami. Amanah sangat menyayangi, dan begitu semua keputusan ingin kami itu insya Allah memang ada dari ibu memang ya namanya bertanyakan saat itu apa yang mendasari, karena ibu ini khawatir apa namanya anaknya ini tidak akan pulang kampung. Seorang ibu paling hanya dua saya anak kedua, dua bersaudara, dan ibu juga memang ingin supaya saya itu mengambil istri itu orang di Merah. Jadi alhamdulillah kami anak pulang ibu memberikan pandangannya, pandangan baik segala agama, kemudian bagaimana ke depan insya Allah saya tidak akan merepotkan mereka, dan yang saya ambil ini insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat keberkahan bagi mereka, dan memberikan pahala yang besar bagi mereka adalah sedih. Dan buat saya iman saya inginkan kepada orang tua insya Allah saya dan istri saya perlu mengingatkan menikah akan tetap komitmen sampai selesai kuliah. Walaupun bagaimana cara yang kami insya Allah kami akan bisa menyelesaikan kuliah, walaupun istilahnya dan saat itu saya dan istri sama mamanya bilang memang orang tua saat itu tidak lagi mengambil bagaimana kiriman dari orang tua itu sejak mungkin bulan pertama baru 6 bulan saja. Setelah itu kami menjadi sampai selesai kuliah kita di Jakarta. Berarti istri sebesar 3 juga saja waktu itu ya, istri juga semester 3 ya waktu itu. Iya, semester 3 akhir 2005. Satu dulu saya apa satu dulu satu beda aku dulu sendiri, karena kebetulan kita juga alumni tradisi alumni bersama kita, alhamdulillah kita juga sama aku, dan sebenarnya aku juga pernah sampaikan ke kami juga dari lewat pandangannya lewat seseorang di ikhwan untuk namanya menjaga nama baik sebagai alumni tradisi apa semua tradisi, insya Allah kita akan kan anak waktu selesai kembali situ sudah dianggap sebagai ikhwan, sebagai saudara kita udah ikhwan begini insya Allah saya akan namanya menjaga kesucian diri saya, kemuliaan juga insya Allah menjaga nama baik yang saya ingin mereka. Alhamdulillah bagi kami setelah kami dengar kabar langsung bilang ini antum semua ini bersumprong dengan akhir Umar, dan alhamdulillah sampai sekarang ada satu ada atau kalau Abdul Qadir ya, Abdul Qadir ya yang sekarang pembinaan bagian Umar ini, akhir Umar ini sudah menjadi Samsul Basri, Samsul Basri. Akhir Umar ini dari sinar-sinar yang hebat ya. Akhir Umar ini sudah membuat umat, sementara kita ini baru merintis umat. Sudah Allah. Waktu sudah sekian sekarang. Saya dengar bantahan hasil, insya Allah. Ada yang baru diwujudkan kemarin 13. Nah, ini yang baru yang sangat menggembirakan. Betul-betul mencetakkan hari ini, Ustaz. Insya Allah. Ya. Terus bagaimana keberlanjutan setelah menikah? Berarti Ustaz sudah tidak bisa lagi aktif di dunia dakwah kampus atau fokus bekerja untuk keluarga. Justru saat itu setelah saya menikah langsung ada muktamar LDF
Saat itu karena besar macam lah ya, yang saya di wilayah itu kan masyarakat juga serang sama gitu. Dan itu saya main jadi majelis kehormatan untuk waktu pertama memang apa namanya sebelum sebelumnya kan tetap aktif, istri juga aktif jadi pengurus, akhirnya kami tetap di Ikhwan. Bahkan setelah menikah itu masalah utama saya itu adalah ahli kepanitiaan untuk kamar itu, dan kami namanya masuk dalam dicalonkan untuk ketua, tapi katanya ini kalau sudah berkoordinasi apa semua, jadi kami tetap masuk ke pusat cuma sebagai ketua departemen organisasi seperti itu, dan ternyata bisa aktif dan justru sih dunia dari dakwah itu ya. Kalau boleh tahu Ustaz, apa pekerjaan dari itu Ustaz untuk hidup saya itu ya. Kalau boleh tahu apa pekerjaan dari itu Ustaz ya. Mungkin kalau ditanya ke Iwan yang angkatan 2005 2006, saya itu di masjid Poltek, masjid Poltek Supan dan masjid ada saya masjid ada kan ada kantin di belakang situ, kemudian di kerja teknik Unas itu di kerja teknik Unas itu ada juga harus ada tidak ada juga kantinnya, jadi kemudian di masa universitas kami ada kantin, jadi kerja kami itu sambil kuliah sambil menitipkan jajanan untuk konsumsi mahasiswa teman-teman kita yang ada di musola tersebut. Misalnya kalau mereka pergi sholat kan setelah itu siang itu, jadi karena kita nitip sistem bagi hasil, kadang alhamdulillah masya Allah juga pagi-pagi kita masih nitip 2 dan 3 atau 4 masjid tersebut untuk sholat, alhamdulillah siang itu kita ambil, jadi tambah dijaga itu, alhamdulillah tambah dijaga, kami kejujuran pun tambah dijaga, alhamdulillah hampir setiap hari habis kami buatkan jajanan yang khas Makassar umumnya sama, terus saya tuh pergi beli bahan yang bikin nanti kami pergi terus saya itu pergi kuliah. Masya Allah, luar biasa saat itu. Jangan kami di ya luar biasa perjalanan menyelesaikan kuliah saat itu. Katanya anak pertama itu lahir di waktu kuliah juga, alhamdulillah. Afifah yang pertama ini lahir setelah kami menikah, beliau bersalah di bulan 7 2016 kalau misalnya, yang menikah itu bulan 7 2005 2006, Afifah lahir 2006 bulan 7 kalau tidak salah. Setelah menikah dan beliau terpaksa dibawa ke kampus, jadi kami kuliah, kadang kalau bertabrakan kita kuliah, tapi lebih baik tidak bertabrakan dengan beda studi. Kalau bertabrakan, tentunya beliau sudah masuk kampus kuliah, tapi alhamdulillah ini anda itu juga bikin kami sayang kedua beliau. Kalau jumpa pun tidak pernah ada, dia harus saja dia pernah. Sekarang tidak ada anak yang masuk dalam kuliah, tapi kami jarang dulu dibayar panggil dulu balik di ketiga atau kedua di mobil agak tertutup. Kalau saya juga tidak pernah kalau tidak saya mendukung, tidak pernah berdukung bahwa masuk kampus, tidak pernah juga bilang begitu. Hanya satu dosen yang pernah menegur kami, itu pun teguran yang baik untuk kami jalan di hanya di perwakilan kampus, apa namanya ketika mengurus administrasi, dia bilang begini, hati dijaga anakmu jadi sampai jatuh. Hanya itu saja yang kami ditegur oleh dosen, tapi yang lain semua cukup. Dan itu bukan teguran sebenarnya, karena saya yang memberi kepada kami, karena ini semua bisa berjalan, khawatirnya jangan dilepas begitu istilahnya, itu saja. Kami itu saja kata dosen yang dekat dengan kami, maksud anak kami yang dibawa ke kampus. Kemudian yang lain semua luar biasa mensupport dengan luar biasa.
Ya, selesai. Ya, so, saya juga bisa membayangkan Ustaz, waktu dulu bagaimana kesibukan kuliah, terus ngurus anak, harus kerja untuk menghidupi keluarga, belum lagi harus ngurus lembaga dakwah, masya Allah, semuanya berjalan. Agak iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ada satu sedang kami bilang, kenapa ini misalnya atur waktu ini? Berarti memang sudah termanage sekali waktunya. Antum ini sudah dari asal dari sampai menit, antum itu ini sudah diatur dengan baik. Sebenarnya, sebenarnya karena kesibukan itulah mungkin yang membuat semuanya bisa dialami dengan baik. Karena kalau kita memang lebih banyak berniatnya sampai di dua saja, sehingga kita ini banyak membuang waktu. Dan memang alhamdulillah selain aktif di lembaga dakwah kampus, dulu sekarang di Gamis, jadi dulu juga mahasiswa kanan Unas di Gamis sekarang, jadi Gamis sekarang itu sangat apa, karena fakultas kehutanan dengan fakultas panen itu sudah memisahkan diri dari kami mendirikan Gamis, karena satu itu kami juga menjadi ketua departemen yang juga aktif memang dalam organisasi yang sudah terbiasa masalah apa namanya, saya menyajikan dari kajian, dan juga setelah itu kami menjadi mahasiswa juga tetap mendampingi adik-adik di apa namanya, di masjid di Sampurnas juga seperti di Al-Nawis, Masya Allah, kami juga di situ, kami juga ketua departemen pendidikan untuk mengajarkan itu, mengajarkan itu di situ. Alhamdulillah, alhamdulillah lumayan yang kami ajarkan di situ itu yang apa namanya, yang berkaitan masalah dakwah tetap bekerja tadi. Kami kerja dari jualan itu, kemudian ada juga saya ingat saya masih kuliah tapi karena ikut proyek juga, jadi di kota ada proyek namanya proyek penilaian bibit di hutan-hutan. Sebenarnya itu semua belum proyek layak untuk kami yang masih kuliah. Nah, yang mau habis selesai kuliah dan sudah asalnya bisa ikut, tapi kami ikut karena memang sendiri. Dan sampai di situ juga bisa alhamdulillah ada menambah keuangan juga. Jadi ya, kuliah sambil kerja alhamdulillah dapat juga bisa bisa menjalankan. Alhamdulillah itulah yang mungkin membuat pelajaran kami sampai kami berada di kampung daerah di Bima. Ini ya alhamdulillah. Apa terus yang melatih sebenarnya ya, mungkin agak sedikit ada di seperti itu. Pernah tidak merasa bahwa kayaknya sudah diuntukkan sekali nih, sudah tidak bisa lagi, Pak? Pernah tidak keluar dalam pikiran Ustaz atau bermendak dalam hati kita, wah sudah tidak satu sekali ini, karena kalau dilihat dari identitas tadi bisa yang diceritakan oleh Ustaz itu kayaknya Masya Allah saya susah sekali untuk menjalankan ya. Ya, nah, memang setiap orang memiliki ada batas dari kemampuan masing-masing. Memang pernah memang kami memang terpikirkan ya, tapi alhamdulillah ketika kami berada di saat momen tidak ada lagi jalan keluar ini, memang dalam mendidik semua tangga dari kuliah, entah itu ayah kuliah, kemudian kebutuhan rumah tangga, kemudian kita seterusnya, ini kadang kita sakit, kita kadang macet, kita kadang membahas jalan keluarnya ini. Tapi satu hal yang membuat saya itu namanya kuat, kami itu selalu namanya memahami antara saya dengan istri bahwa kita ketika menikah dulu kita punya janji kepada orang tua. Jadinya apa? Bahwa apapun yang kita telah azamkan sekarang ini yang menikah di usia muda, kita harus selesaikan di kuliah bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya kita harus selesaikan kuliah ini. Dan alhamdulillah
kadang ya perbedaan mata memang juga ya itu tadi kadang kami juga harus pinjam kiri kanan dulu sampai nanti kalau ada rezeki kita akan kembalikan. Dan alhamdulillah satu hal yang membuat saya itu apa namanya makanya saya anak itu selalu bilang kepada ikhwan hobi itu adalah orang tua yang hebat bagi kita. Saya apa namanya bisa dalam hobi ada satu pekerjaan yang sampai saat ini pekerjaan itulah yang cocok dan pas untuk saya dan bisa jalan saat ini. Saya dulu setelah ini berada dalam puncak ke kesusahan lah istilahnya di akhir masa saya studi. Saya menghadapi sejak saya sudah menghindari hasil dari DPK, beliau di departemen sosial. Beliau mempertemukan anak dengan Ustaz Salam Sidrajuddin, orang tua saya yang sangat saya cintai. Saya sering beliau alhamdulillah walaupun saya terima saya masih berkomunikasi dan menghargai maksud mereka beliau. Beliau panggil saya lalu permasalahan saya dari kuliah. Kamu mau tidak jadi service di sekolah Islam ini diantar dulu sendiri? Mau satu itu saya masih yang penting saya bisa mengikuti dan saya ikut saya. Oh ya, sana juga komputer aku bisa pakai untuk buat skripsi. Tapi pagi-pagi harus bersih ya. Nanti untuk siap sebelum datang dulu dan akan itu harus siap-siap saya bersihkan. Dan memang dari satu nanti dua bisa kita bilang nanti dua itu fokus sekali kalau di antang itu dulu tangan merah jadi anak-anak habis ini ini potensial jadi dia jadi harus berburu waktu selesai pun tim servis kami juga harus cari buka rumah juga sedikit di UNAS juga di UNAS setelah itu pergi lagi kampus jadi berputar di situ berputar di situ agak rutinitas kami dan alhamdulillah dengan bantuan ya dimulai itu dengan insya Allah kita bisa menyelesaikan kuliah kadang harus pinjam dulu buat DPR untuk bayar skripsi dan seterusnya tapi alhamdulillah dibayar nanti pas dia jadi mulai dari kami itulah kami dikenal DPR karena kalau bisa dipakai sedikit dari situlah mungkin bisa David kalau kita memiliki pengalamannya profesionalisme dalam bekerja dan amanah karena saya dulu dari servis di SD Antang dari Islam nomor 1 Makassar saya dulu ke pasukan Jasman kemudian itu Arif di David juga setelah servis kami di tahun ketiga kedua yang kedua siasat di bagian Starpras kemudian masalah buku masalah kain apa semua kemudian menjadi pimpinan di koperasi Yolanda kemudian setelah itu menjadi dai lagi di tahun lalu selama 6 bulan kemudian kembali ke Makassar kemudian lagi di Papua ini sebagai sekretaris pempusulan pembukaan di Jabar dikasih kemudian jadi belakannya sampai 2005 kemudian seperti itu jadi alhamdulillah semua kuliah bisa terus ya ya mudah-mudahan saya tidak tahu lagi apa ini sudah luar biasa kalau dari istri waktu itu bagaimana tanggapannya ya beliau sempat mengeluh atau sempat juga diminta lebih baik kita berhenti saja kuliah deh kita fokus saja keluarga ya atau bagaimana mana beliau mengalami hal-hal seperti ini iya secara umum bahwa wanita selalu memang apabila kami saya dulu kak saya dulu apa aku dari istri ini dari perlakuan berada ya maksudnya kenapa lebih mana kecukupan karena kedua kami itu pada S2 SM S2
Dan alhamdulillah di rumah itu, di rumah tua itu tempat orang pinjam uang. Dan alhamdulillah karena di keluarga itu beliau yang ASN di keluarga mereka sama mereka. Dan Allah beliau sangat dipanggil juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau bilang dulu saya itu waktu kuliah, waktu masih alhamdulillah tidak pernah merasakan yang seperti ini. Waktu masih dengan orang tua semua apa yang alhamdulillah walaupun dengan keadaan itu mungkin karena dulunya itu pernah berkecukupan, jadi istilahnya tidak kaget lagi istilahnya mungkin begitu ya. Mungkin kadang berbalik, kalau sebelumnya kita orang tidak berada, kalau nanti sama kita tidak berada kan tidak kaget, tapi alhamdulillah walaupun istri ini istilahnya tercukupi kebutuhan, alhamdulillah walaupun yang sekarang kekurangan, kemudian kita dalam perjuangan untuk menyelesaikan kuliah, apalagi dorongan menjaga nama baik keluarga ini juga, alhamdulillah bisa jalan, alhamdulillah selesai juga, dan alhamdulillah ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kami ini bisa menyelesaikan kuliah, insyaallah. Ya. Berarti saya sudah juga Ustaz. Aduh, luar biasa. Ya. Sebenarnya tidak salah, ya tidak salah dengan informasi dari saya dengarkan selama ini Ustaz, insyaallah. Cuman saya sudah dengar dari sebelumnya, meskipun saya sebenarnya asli sekali ngobrol langsung di rumah, tapi ya agak sungkan ya kalau hanya kan terkait pengalamannya ya. Jadi ini waktunya memang ya. Ustaz, dulu katanya di Makassar sempat ya meraih kesuksesan juga ya, di wadah, bahkan sempat memimpin koperasi di HPI ya. Ya. Tapi kenapa memilih untuk pulang kampung waktu itu Ustaz? Ya, kenapa memilih pulang kampung waktu itu Ustaz? Oh iya, saya sudah fix sudah nyaman di Makassar. Ini Bapak, saya mau meninggal di Makassar. Saya dulu tinggal di Tanah, KDP. KDP itu itu sebagai suasana kampung yang saya alami. Hanya, Masya Allah. Waktu itu masih sama dia saya di situ. Saya sekarang saya ke Makassar karena masih melihat anak mereka, sahabat mereka yang jarang masuk kita. Bahkan saya ditawarkan di alhamdulillah situ jadi imam negeri. Oh iya, di situ ada pengalaman negeri bisa dikasih gaji masuk per bulan untuk bayar kontrakan. Bahkan dicarikan tempat sebelum dibikin profet kamar untuk sampai balas barang di proposal lagi ke jemaah. Ada satu orang donatur yang saya bilang sepertinya ini Pak, saya tidak akan selama lagi Makassar karena saat ini bapak saya sedang sakit. Kalau sedang sakit ada pembengkakan di jantung beliau, rahimahullah taala. Saya sangat sayang sama bapak saya. Walaupun saya nyaman di Makassar dengan perjuangan yang Masya Allah. Senang sekali di FPI, di pondok tahfidz Quran di Hidayat, itu kemudian di Hidayat. Sekarang saya juga masukkan anak ke situ karena ada kritik yang musyawarah luar biasa yang mereka tidak tahfidz. Tapi di mana ada juga luar biasa. Saya sudah anggap orang itu dari sana untuk orang tua sendiri. Sebenarnya mungkin kalau dengan bapak, jadi bapak yang sakit kanker itu, saya juga bawa bapak selama 6 bulan ke Makassar. 6 bulan saya bawa ke Makassar untuk berobat dengan bersama kami di klinik yang dalam masuk gila. Tapi pada dulu ada seorang teman yang dokter bilang kayaknya bawa kurang aja ini bapaknya tuh tidak bisa lama. Mudah-mudahan beda ini bisa merasakan hari-hari tadi di keluarga. Sebenarnya saya sendiri berusaha tidak pernah menyangka, bahkan justru orang lain dari rumah punya bilang Allah kita pulang yang bikin pekerjaan kalau bersih kita berapa di kampung pekerjaan apa di sana. Saya berpikir kalau sama penulis apa yang misalnya yang sama masih menjadi modelnya pondok daya dan pondok wilayah. Saya kira ini merupakan bukan yang untuk selama-lamanya atau cuti selama ini tidak masalah ini.
Enggak, kita izinkan, kita maksudnya karena masa kami senang dan untuk mereka sendiri bermain seperti itu, kita sudah masya Allah nyaman dari mereka, nyaman dengan dakwah, dengan pekerjaan, alhamdulillah di Makassar. Namun juga senang berada di Makassar. Itu satu dari orang tua yang memanggil, dan memang sangat bilang memang itu sudah jadi kewajiban saya sebagai anak untuk merawat mereka. Alhamdulillah di masa ditemukan dengan Masya Allah guru-guru kami, ibadah kami luar biasa di alhamdulillah. Dan satu hal yang buat kami jangan membicarakan kepercayaan masa tidak ditemukan. Jangan kepercayaan walaupun kita sudah kenal. Jangan kita apa namanya setiap kepercayaan mereka. Jalani amanah itu dengan sebaik-baiknya. Mana pun kita berada, mereka akan percaya diri kita. Dari sini, minimal saya kaget dari sini langsung setelah aku dari kerja itu bisa bilang saya harus main itu juga di sini. Tidak ada yang bersihkan. Lebih dari saya sekarang kalau sering kami masuk di lokasi ini, berumur kami, guru kami, alhamdulillah masih di dengan kami. Alhamdulillah jadi bisa untuk mungkin akan boleh sering pernah biasa karakteristik karena dulu karakterisasi yang terbangun begini beda jauh dengan pusat di Makassar. Jadi alhamdulillah kalau kita menginformasi kita sampai sama mereka bagaimana perjuangan ini dibangun dengan dan bukan keringat dan air mata, dengan air mata, dengan sakit hati juga, dengan sabar juga kita bisa akan kita masih bisa menjaga mereka. Alhamdulillah karena dari Allah di kolaborasi kita bersama dakwah di dunia walaupun itu tetap hati, tapi minimal dari segi pendidikan alhamdulillah di masa kita menjalankan terutama komputernya alhamdulillah bisa kita menanggung. Ya, waktu bergabung Ustaz, bagaimana kesan pertamanya Ustaz? Karena mungkin di sini agak nyaman Ustaz ya. Kalau di sini ya tidak terlalu keras lah orangnya. Kalau di sini mungkin Masya Allah. Mungkin saya orang bilang juga Ustaz. Jadi saya tahu sedikit lah. Ya, kalau di sini ya tempat-tempat kajian sangat gampang didapatkan. Ya, terus bertemu dengan ikhwan, kita mungkin saling sapa dan sebagainya. Mungkin berbeda kalau di Bima. Ya. Bagaimana di awal-awal waktu di Bima Ustaz? Iya, memang di tahun 2015 sampai 2016 masih keras, masih memang kita keras loh. Kami pernah dengar ada seorang walaupun bukan kami mengalami seorang senior kami seorang mobil juga beliau masuk di tempat kerja ini justru karena bukan saya yang bertanya saya pernah dengar alhamdulillah semakin kekinian semakin kemari semakin kondisi terbaru terkini alhamdulillah Masya Allah ini sudah mulai mengenanya maksud dia dan ibunya bijaknya itu adalah orang yang bijak walaupun dia orang yang salah sekali misalkan kalau dengan masalah bidang kita dengan pasti dia sebelumnya itu memang puaskan di masa itu alhamdulillah setelah berjalannya waktu memang setelah kita berada di Malaysia Islami memang termasuk itu kami dengar cuma masalahnya kami belum pernah dihati bisa langsung mungkin dari ini ya kami melakukan apa sebenarnya dengan dakwah yang istilahnya lebih sunnah itu memang pernah bisa langsung karena yang mendengarkan dari mulut dan memang ada ikhwan di akhwat kita yang namanya di kelompoknya seperti ini. Alhamdulillah mungkin karena dakwah Rasulullah dakwah yang Masya Allah yang bijak dan penuh dengan apa namanya pertimbangan yang matang dan berdakwah itu sudah mulai bagus. Alhamdulillah ini sudah kita tahu sudah bagus dan orang masyarakat juga sudah kemudian dari mas berdakwah harus bersama ya kenapa mesti bertahan di dakwah padahal kalau pulang kampung bisa cari pekerjaan yang lain bahkan saya kalau Ustaz Umar ini ya kepintarannya di atas rata-rata kalau kami bisa mengatakan seperti itu
Ya, dan mungkin banyak yang mengharapkan Ustaz untuk di instansi-instansi yang lain itu atau instansi pemerintahan mungkin banyak sekali yang mengharapkan Ustaz untuk bergabung bersama mereka. Tapi kenapa masih bertahan di sini Ustaz? Ya, memang harus uh, satu yang harus kita namanya satu yang saya berpikir itu saya ini tidak seperti ini kalau bukan dakwah. Saya berpikirnya alhamdulillah orang dengan hasil dakwah dengan jamaah saya bisa berdakwah seperti ini. Sehingga kadang itu juga berarti mungkin karena sebagai pengurus bisa lebih bisa biasa saja. Tapi saya berpikir saya begini karena orang yang membuat saya seperti ini. Saya memiliki cara berpandang berpikir pada tentang masyarakat ini karena dan saya ini bisa sampai sekarang pahamnya istilahnya bisa mereka mengenal pendidikan yang baik bisa pada alhamdulillah mendapatkan ilmu agama yang baik karena jadi apa yang harus kita berikan kepada awal ini karena Allah memberikan luar biasa kepada kita bagaimana kita yang menjadi manusia yang baik dan memberikan dakwah ini kita ini sudah ya manusia yang lagi di bima luar biasa dikenakan dan pengalaman luar biasa di bima luar biasa juga dalam tahap pengenalannya dekadensi moralnya saya mengkhawatirkan juga kalau kita tidak bersama dengan dakwah dan tidak berjuang bersama dengan kebijakan dakwah maka kita akan terbawa kita akan terbawa harus tidak memiliki ide hidup yang pasti. Jadi hidup kita hanya mau mencari kesenangan dunia, kemudian kita mau bagi kita bisa sama orang. Nah, ini kalau kita senang dengan tahu masa bodoh yang bagi orang. Jadi hidup kita ini, bagi kita ini, apa namanya ada iman, ada Islam dalam diri kita. Insya Allah rezeki itu akan ada Insya Allah. Tanpa kita harus bersaing dengan yang lainnya dalam hal dunia. Jadi kalau orang bersaing itu mau jadi maaf ya kalau rezeki kita dari seorang pegawai negeri sipil atau orang memiliki penghasilan yang baru insya Allah kita berusaha tapi jangan pernah kita tinggalkan dakwah dan kita pernah tinggalkan dakwah karena ini yang membuat kita tenang insya Allah ini yang membuat kita tenang jadi kita bisa ambil manfaat bagi yang lainnya maka insya Allah itulah yang terbaik kenapa apa sih sebenarnya hidup kita ini kalau kita ini mencari profesi yang lebih baik lagi atau jabatan yang lebih tinggi lagi ataupun menempatkan harta yang lebih besar apa bedanya kita dengan hewan apa sebagaimana yang dikatakan bersama lulusan itu rasmi itu bahwa apa bedanya kita dengan babi dengan kambing kita sebenarnya itu mana sebenarnya kita dimakan yang membedakan kita ini adalah kita ini bisa hidup menahyan barang siapa yang hidup untuk bisa selain daripada dia maka dia akan hidup dengan kemenangan yang besar dia akan hidup dengan sebuah kemenangan yang besar yang mana kemenangan itu bukan dia dapatkan secara sendiri tapi dia akan dapatkan bersama dengan orang-orang lain yang mana dia akan mendapatkan manfaat dari kehadirannya di situ. Jadi kalau kita ini berhasil secara sendiri misalnya kita berhasil tanpa kita berada di dunia dakwah maka yang kita nikmati kita sendiri kita meninggal kita sendiri selesai dan begitu kita memberikan legacy kita memberikan istilahnya warisan yang luar biasa dengan dakwah yang kita lakukan itu menjadi amal jariah kita yang tidak akan bisa menjadikan kita ini manfaat dinas dari orang-orang yang bermanfaat bagi sama dan itulah yang merupakan kemenangan yang abadi yang sebenarnya kemenangan besar yang kita bisa dapat itu memakai kita sebenarnya di dunia dakwah memang gitu sih lagi melihat masalah sih sudah lebih termasuk begitu ya tapi insya Allah sebenarnya ada waktu yang nanti insya Allah ini nasihat yang luar biasa untuk kami insya Allah sudah tidak terasa kita sudah 1 jam bersama ini Ustaz. Masya Allah sih. Padahal masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, tapi karena begitu waktu Ustaz, ya mungkin kita akan bahas di waktu insya Allah.
Tapi yang terakhir Ustaz, nah, sebelum kita tutup, ada tidak nasihat untuk kami-kami Ustaz yang masih istilahnya masih merintis lah di dunia dakwah ini? Nah, ya, eh, kita mengenai satu contoh, satu perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Rahimahullah Ta'ala. Dia berkata, man asa li nafsihi asa sudira, wa man asa li ghairihi asa habiran, wa man asa li ummatihi asa azima. Jadi kalau kita seperti saya bilang tadi, kalau kita ini hidup atau memiliki cita-cita untuk diri kita sendiri, kita ini mau bercita-cita ingin menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan harta yang banyak, jabatan yang besar, kemudian memiliki prestasi yang luar biasa. Hanya itu tujuan kita, maka itu cita-cita kita itu sangat sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal selesai. Walaupun kita memiliki jabatan yang biasa, tapi kalau kita hidup dengan asa yang ini kita miliki, bagaimana kita miliki kita hidup motivasi dalam hidup ini bukan hanya diri kita, tapi untuk yang lain selain dari kita, untuk masyarakat kita memberikan manfaat lebih besar bagi mereka, maka hidup kita, motivasi kita, tujuan kita, merupakan tujuan hidup, motivasi hidup yang sangat besar. Dan selebih dari itu lagi, kita memiliki motivasi untuk umat kita, dengan asa dari umat ini, maka asa agama jika lebih menjadi tujuan hidup yang lebih agung lagi, lebih luar biasa lagi. Jadi kita memiliki hidup bukan hanya diri kita, tapi juga bagaimana kita punya rumah yang besar, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, jabatan yang luar biasa, dan kita juga masuk kalahnya itu hidup kita, maka itu pikiran sangat kecil. Itu yang kita sama bagi dan maka menjadilah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya, senantiasa istiqomah dengan dakwah dan perjuangan, maka insya Allah kita akan mewariskan kebaikan-kebaikan, dan itulah asa merupakan motivasi yang sangat agung, motivasi yang sangat luar biasa di dunia dan di akhirat. Mungkin insya Allah ya. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu atas waktu yang telah menyempurnakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan seluruh usaha Ustaz. Apalagi dengan kisah yang sangat luar biasa tadi Ustaz, ya kami selalu berharap Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan satu kebaikan yang besar, ya. Ya, tidak ada lagi kebaikan yang lebih besar selain kebaikan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan dari segala apa yang kita perjuangkan pada hari ini, dan segala kisah yang sangat menyedihkan ya yang kita rasakan ya. Masya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga antum dan kita semua, dan kami berdoa semoga Ustaz Umar dan kami pun tetap dijaga oleh Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam dakwah ini, dan apabila pernah terbesit dalam hati kita untuk keluar dari zona ini, ya, untuk keluar dari perjuangan dakwah ini, kami berdoa. Akan ucapkan Waalaikumsalam pada seluruh peserta yang telah bergabung pada hari ini. Informasi yang terakhir yang kami sampaikan kepada para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih terkena genosida dari Israel atau orang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu kita tidak tidak cukup dengan doa saja. Mari kita memberikan donasi terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saat ini mereka sangat membutuhkan makanan cepat saji, ya, makanan cepat saji, karena saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang dilanda bencana kelaparan yang amat besar. Itu kita menyisihkan harta kita atau sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan misalkan doa kita syukur dari doa akhir,
Mari kita menutup acara kita pada hari ini dengan takbiratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.